Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Anggoro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran Akidah Tasawuf tentang makamat dan ahwal. Nah, teman-teman sekalian pasti sudah tidak asing dengan kata makamat dan ahwal dalam dunia tasawuf. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang definisi atau pengertian dari makamat dan ahwal. Pertama, pengertian makamat. Secara bahasa, makamat adalah bentuk jamak dari kata makam yang berarti tempat berpijak, tahapan, dan kedudukan. Dalam dunia tasawuf, makamat merupakan derajat kedekatan salik terhadap Allah. Semakin tinggi derajat seorang salik, maka semakin dekat pula ia dengan Allah. Nah, makamat ini diibaratkan dengan dataran tinggi yang dapat dicapai oleh seseorang, dan untuk mencapai puncak tersebut, ia butuh usaha yang keras dan kegigihan. Nah, yang kedua itu pengertian ahwal. Ahwal merupakan bentuk jamak dari kata hal yang berarti sifat, keadaan, berubah, dan berpindah. Atau dengan kata lain, hal adalah keadaan mental yang dialami para sufi seiring dengan perjalanan spiritualnya. Al-Ghazali menyatakan bahwa hal merupakan efek dari makam. Dengan kata lain, apabila seorang telah mencapai suatu makam tertentu, maka ia akan memperoleh suatu perasaan tertentu. Pula hal tersebut oleh Imam Al-Ghazali dinamakan dengan hal. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam makamat dan ahwal. Nah, yang pertama itu ada ragam makamat. Menurut Al-Sarraj, makamat adalah tingkatan-tingkatan seorang hamba di hadapan Tuhan dalam hal ibadah, mujahadah, dan riyadah. Berikut penjelasan singkat tentang 7 jenis makamat menurut Abu Nas Al-Sarraj. Yang pertama itu ada taubat. Nah, para sufi dalam menempatkan taubat sebagai pintu pertama mendekatkan diri kepada Allah. Para ulama menyebutkan bahwa taubat adalah membersihkan hati dari segala dosa. Taubat bukan hanya sebagai penghapus dosa, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang dimaksud dalam tasawuf adalah taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang tidak kembali berbuat dosa. Nah, yang kedua itu ada zuhud. Zuhud artinya meninggalkan dunia dan hidup kemateriaan, bukan saja dari yang haram tetapi juga yang halal. Berdasarkan hal ini, calon sufi biasanya mengasihkan diri ke tempat yang sunyi dan mereka banyak melakukan beribadah kepada Allah seperti berpuasa, membaca Al-Quran, dan sholat sunnah maupun fardu. Bagi seorang sufi, zuhud merupakan jalan penting yang harus dilalui. Tanpa jalan zuhud, calon sufi tidak akan mencapai derajat sufi. Nah, yang ketiga itu ada warak. Menurut Abu Zakaria Al-Ansari adalah menjauhkan diri dari subhat dan dari yang tidak membawa kebaikan. Dalam perspektif agama, walaupun halal, dilihat dari segi jenisnya, warak terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada warak anggota lahir, dan yang kedua itu ada warak anggota batin. Nah, yang keempat itu ada sabar. Sabar, sebagaimana dikatakan Abu Zakaria Al-Ansari, merupakan kemampuan seseorang mengendalikan diri terhadap sesuatu yang terjadi, baik yang disenangi atau yang dibenci. Ada 3 jenis tingkatan sabar. Yang pertama itu sabar tertinggi, yaitu sifat yang mampu menghadapi semua dorongan nafsu. Yang kedua itu ada sabar orang-orang yang sedang dalam perjuangan. Maksudnya tuh, pada tahap ini terkadang mereka dapat menguasai hawa nafsu, tetapi juga terkadang mereka dikuasai hawa nafsu. Nah, yang terakhir itu ada tingkatan terendah, yaitu sabar karena kuatnya hawa nafsu dan kalanya dorongan agama. Nah, yang kelima itu ada fakir. Fakir dapat diartikan perlu atau butuh kepada sesuatu. Nah, menurut Ibnu Qudamah, fakir nih adalah orang yang berhajat atau butuh kepada sesuatu. Karena itu semua makhluk adalah fakir, karena selalu butuh pada Allah dan selalu memerlukan kemurahannya. Dalam pandangan si fakir merasakan bahwa ia selalu berhajat atau berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keenam itu ada tawakal. Tawakal ialah sebagai sikap mental dari seorang sufi, merupakan hasil dari keyakinannya yang kuat sepenuhnya kepada Allah. Diyakininya Allah ada dengan sendirinya. Tawakal terdiri dari 3 tingkatan. Pertama itu ada tingkatan bidayah atau pemula. Kedua tingkatan mutawasitah atau pertengahan. Yang ketiga itu ada tingkat nihayah atau terakhir. Nah, yang terakhir itu ada
Yang ketujuh tuh ada ridho. Ridho adalah suatu sikap mental yang mesti dimiliki dan dijalani oleh seorang sufi. Karena dengan sikap mental ini, kebersihan, kesempurnaan, dan ketinggian ruhani dapat dicapai. Terciptanya ridho semata-mata karena karunia Allah yang diberikan kepada seseorang yang dikehendaki dengan ridhonya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam ahwal. Tentang konsep ahwal, ada beberapa tingkatan mengenai ahwal yang dirasakan oleh para sufi ketika ia berada dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Berikut ahwal yang sering dijumpai dari perjalanan para sufi. Yang pertama itu ada muhasabah dan muraqabah. Muhasabah dapat diartikan sebagai waspada yang dipahami sebagai kondisi mental yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala pikiran, perbuatan, dan rahasia dalam hati. Dengan demikian, orang yang merasa waspada akan selalu memperhatikan segala tingkah lakunya karena sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya. Nah, sedangkan pengertian muraqabah adalah keadaan mawas diri kepada Allah, di mana mawas diri juga berarti adanya kesadaran seseorang hamba Allah senantiasa melihat dirinya. Manusia hanya akan sampai kepada muraqabah setelah melakukan introspeksi diri mengenai apa yang telah terjadi pada masa lampau. Nah, yang kedua itu ada syauq. Kata syauq berasal dari kata syakah, ya syukuh, dan syaukan yang berarti bergelora, cinta kepadanya, sangat rindu kepada Allah. Namun, syauq dalam tingkatan ahwal diartikan sebagai kerinduan. Merasakan kerinduan merupakan wujud adanya cinta yang kuat kepada Allah, sehingga seorang sufi selalu berusaha untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itu ada mahabbah. Kata mahabbah berasal dari kata ahabbah, yuhibbu, dan mahabbatan. Yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam atau kecintaan atau cinta yang mendalam. Maksudnya menunjukkan suatu proses mencintai, yaitu mulai dari yang mengenal sifat-sifat Allah dengan menyebutnya melalui zikir, dilanjutkan dengan leburnya diri tafana pada sifat-sifat Tuhan itu, dan akhirnya menyatu kekal bakah dalam sifat Tuhan. Nah, yang keempat itu ada khauf. Secara istilah diartikan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah adalah takut akan sisaannya, seperti yang diungkapkan oleh Al-Qusairi bahwa yang dinamakan dengan takut khauf adalah takut terhadap hukumnya. Yang kelima itu ada raja. Secara bahasa adalah pengharapan, dengan kata lain adalah harapan untuk mendapatkan ampunan kasih sayang yang akhirnya bisa bertemu dengan Allah. Nah, saat ini kita akan bahas tentang perbedaan dan hubungan makamat dan ahwal. Nah, pertama kita akan membahas tentang perbedaannya dulu nih. Kalau makamat ialah merupakan tahapan rohani yang ditempuh oleh para pengamal tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berupa sifat atau perilaku yang dapat dicapai dengan hasil usaha yang bertujuan agar semakin dekat dengan Allah. Misalnya, yang kita bahas tadi itu ada zuhud, wara, fakir, sabar, tawakal, syukur, ridho. Sedangkan al-ahwal bentuk jamak dari hal adalah keadaan mental yang dirasakan oleh para pengamat tasawuf sebagai anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya muraqabah, mahabbah, khauf, dan raja sebagai akibat seseorang mengamalkan suatu amalan dalam tasawuf. Selanjutnya kita akan bahas tentang hubungannya nih. Hubungan makaman awal ini saling berkaitan. Contohnya nih, seperti halnya seorang yang sedang zikir, tiba muncul dalam dirinya perasaan takut, khawatir, dan ingin menangis. Karena itu tidak heran jika kita sering menyaksikan orang tiba-tiba menangis saat berzikir. Perasaan tersebut namanya hal. Maka merupakan usaha, sedangkan hal merupakan anugerah. Keadaan hati dinamakan hal karena berubah-ubah, dan dinamakan makam karena telah tetap. Orang yang ingin dekat dengan Allah, bahkan marifat kepada Allah, maka harus melalui dan memiliki makam-makam yang benar-benar melekat dalam diri seseorang. Makam ini dicapai melalui latihan jiwa dan upaya yang sungguh-sungguh, bahkan memerangi kesenangan jiwa. Sekian pembahasan kita pada kali ini mengenai makamat dan ahwal.
Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.